Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, di pagi hari ini yang cukup cerah, Ibu akan menjelaskan materi mengenai usul fikih. Sebelum lanjut ke materinya, di sini ada yang udah tahu apa sih usul fikih? Mungkin dari anak-anak sudah baca di buku atau cari di internet atau udah pernah dengar. Baik, kalau belum ada yang tahu, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu ada pengertian dari usul fikih. Nah, sebelum memasuki pengertian secara keseluruhannya, Ibu jelaskan dasar dari usul fikih. Nah, usul fikih itu tersusun dari dua kata, yaitu dari kata usul dan fikih. Nah, kemudian pengertian dari fikih itu secara etimologi artinya pengetahuan atau pemahaman. Kemudian cara istilah, fikih artinya pemahaman terhadap hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat. Kemudian pengertian usul fikih secara istilah yaitu ilmu pengetahuan dari hal-hal kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian objek dari pembahasan usul fikih yaitu meliputi dalil-dalil syar'ah itu sendiri dari segi bagaimana penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmali atau menurut garis besarnya. Kemudian ada sejarah perkembangan dari ilmu usul fikih. Terbagi menjadi dua. Periode yang pertama itu ada periode usul fikih sebelum dibukukan oleh meliputi masa sahabat atau masa tabi'in dan mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Nah, sumber hukum pada masa sahabat meliputi Al-Quran, hadis, tetapi juga ditambah dengan ijtihad sahabat. Kemudian masa tabi'in, tabi'in serta imam mujtahid. Pada abad kedua dan ketiga, pada masa ini istinbat sudah mengalami perluasan dikarenakan banyaknya kejadian yang muncul akibat bertambahnya meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Apa aja sih sumber hukum yang digunakan? Sumber hukum yang digunakan pada periode ini yaitu ada Al-Quran, Sunnah, Rasulullah, fatwa, sahabat, ada ijma, ada qiyas, dan masalah, mursalah, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa sebelum Imam Syafi'i yang dikenal dua tokoh utama, yaitu ada pertama Imam Abu Hanifah Al-Nu'man. Kemudian ada dasar istibatnya secara berurutan menggunakan Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, dan pendapat yang disepakati oleh para sahabatnya. Kemudian ada kedua Imam Malik bin Anas. Selain Al-Quran dan hadis, ia menggunakan praktik ahli di Madinah. Imam Malik seperti halnya Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karyanya dalam bidang usul fikih kedua. Periode pembukuan usul fikih, ilmu usul fikih tumbuh pada abad kedua Hijriyah yang dilatar belakangi oleh perdebatan sengit antara ahlu hadis dan ahlu ar-ra'yi. Kemudian pada penghujung pada abad kedua ini dan ketiga muncul Muhammad bin Idris yang membukukan ilmu usul fikih dengan karyanya yang bernama Al-Risalah. Kemudian pembukuan ini berbarengan dengan masa keemasan Islam yang dimulai dari masa Harun ar-Rasyid. Kemudian ada Abdul Wahab Khalif. Beliau menyimpulkan bahwa ilmu usul fikih berkembang menjadi besar setelah pencapaian perjalanan
pada 200 tahun. Bisa dilihat perbedaan terlihat pada objek kedua tersebut. Objek usul fikih adalah dalil, sedangkan objek fikih adalah perbuatan seorang yang telah mu'alaf atau dewasa dalam menjalankan hukum. Kemudian yaitu ada pengertian ijtihad. Di sini ada yang tahu nggak apa sih itu ijtihad? Nah, ijtihad itu terdiri dari dua sisi, yaitu ada pengertian ijtihad secara etimologi atau secara bahasa, dan pengertian ijtihad secara terminologi atau secara istilah. Nah, pengertian ijtihad secara etimologi atau secara bahasa memiliki pengertian pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Kemudian secara istilah adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syar'ah dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang mauku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkena dengan maslahat. Kemudian di sini Anda dijelaskan menurut Imam Al-Mi'idi menjelaskan bahwa pengertian ijtihad yaitu mencurahkan semua kemampuan untuk menjadi hukum syar'ah yang bersifat dani atau sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuan itu. Maksudnya itu kemampuan itu untuk dicari yang bersifat dani, kemudian kayak merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuan itu. Berarti di sini itu kayak sudah emang sudah merasa. Nah, kemudian ada hukum ijtihad. Apa aja sih hukum ijtihad? Yang pertama itu ada fardhu ain atau untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. Kemudian yaitu ada hukum fardhu ain juga untuk bertanggung jawab permasalahannya yang belum hukumnya. Kemudian itu ada fardhu kifayah. Jika permasalahannya yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan habis waktunya, atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syariat. Kemudian yang keempat itu ada hukum sunnah. Jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Kemudian yaitu ada pengertian al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fi, dan al-hakum alaih. Al-hakim adalah perbuatan hukum. Dalam hal ini adalah Allah SWT sebagai pembuat hukum yang muntalak. Maksudnya, dalam hal ini manusia berperan dalam memperjelas dan menerangkan wahyu dari al-hakim yang belum jelas maksudnya. Selain Al-Quran dan juga as-sunnah, sumber hukum Islam adalah ada ijma, qiyas, istisan, istihab, urf, jaroni, syar'un man qablana, dan mazhab zahibi. Kemudian yang kedua yaitu ada al-hukmu. Al-hukmu dengan maknanya itu tidak dinamakan dengan lafadz mustarak atau kata yang dimiliki yang banyak arti, kecuali apabila setiap makna itu sejak awal telah dibuat untuk pengertian secara bahasa. Artinya itu arti dari al-hukmu, apabila makna yang beragama itu semuanya adalah hakikat lugawiyah, bukan hanya satu hakikat lugawiyah dan yang lain hakikat lugawiyah, misalnya seperti lafaz adabah, ia adalah lafaz atau kata yang dibuat oleh bahasa Arab dengan makna setiap yang berjalan di atas tanah. Kemudian pengertian dari mahnufi adalah perbuatan yang mu'alaf yang berkaitan dengan tahlif atau
pembebanan. Tahlif yang berasal dari kata Allah ditunjukkan pada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Mahkum alai adalah seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dan syar'i. Itu sekian dari Ibu jelaskan materi mengenai usul fikih. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau perkataan, ya sama-sama belajar. Bila itu walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.